Jadi kembali lagi sama saya Diamond Febriani yang nantinya akan menemani hari-hari kalian. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai penelitian. Ini cocok untuk kalian yang ingin melakukan suatu penelitian. Jadi untuk kalian jangan di skip ya. No skip. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai variabel penelitian serta validitas dan alat dan reliabilitas alat ukur. Oke, jadi sekarang kita bahas mengenai variabel penelitiannya dulu. Nah, variabel penelitian secara mendalam dapat kita pahami sebagai konsep yang bisa diukur karena memiliki variasi nilai. Nah, variabel didasarkan pada hipotesis penelitian dan lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Variabel adalah unit terkecil dalam penelitian dan merupakan fokus objek yang diteliti. Nah, misalnya ini konsep badan. Nah, konsep badan ini bukanlah variabel karena badan tidak mengandung pengertian. Adanya nilai yang bervariasi. Sedangkan berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Seperti itu. Sedangkan seks adalah variabel karena mempunyai nilai yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Umur, pendidikan, status, perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, peredaran uang, semuanya itu adalah variabel. Ya. Validitas dan reliabilitas adalah konsep yang digunakan untuk menilai kebaikan suatu alat ukur. Nah, validitas ini bermakna keakuratan, keabsahan, kesahihan, ketepatan, kecepatan, kecermatan dari sebuah alat ukur. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas ini adalah konsep yang digunakan untuk menilai kebaikan suatu alat ukur. Kemudian, validitas ini bermakna keakuratan, keabsahan, kesahihan, ketepatan, kecermatan dari sebuah alat ukur. Nah, sementara reliabilitas ini bermakna keajaran, kehandalan, kestabilan, kekonsistenan, kepercayaan dari sebuah alat ukur. Nah, validitas ini menggambarkan seberapa baik sebuah alat ukur dapat mengukur. Nah, sementara reliabilitas itu menggambarkan seberapa baik alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama meskipun digunakan dalam kondisi yang berbeda. Contohnya yaitu meteran. Nah, meteran ini dikatakan valid jika digunakan untuk mengukur panjang, lebar, atau tinggi sesuatu. Namun, meteran tidak valid jika digunakan untuk mengukur panjang, mengukur berat, kecepatan, atau suhu. Nah, itu dikatakan tidak valid, artinya tidak bagus, tidak sesuai seperti itu. Kemudian meteran ini disebut reliable jika indikator panjang yang digunakan tidak berubah meski digunakan di lokasi bersalju atau di gurun pasir, atau digunakan untuk mengukur benda yang berbeda. Semisalnya, jika hasil pengukuran menunjukkan panjang sebuah meja adalah 1 meter, maka untuk kursi yang sama panjang dengan meja, meteran juga menggunakan hasil pengukuran 1 meter. Tidak boleh berbeda. Nah, dengan kata lain, meteran disebut reliable jika hasil pengukurannya konsisten atau ajek. Nah, jika panjang benda A adalah 30 cm, maka hasil yang ditunjukkan meteran adalah 30 cm. Sebaliknya, jika benda B adalah 40 cm, maka tunjukkan meteran adalah 40 cm juga. Seperti itu. Jadi cukup sekian mengenai materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya dan juga
bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin melakukan suatu penelitian. Kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi. Jadi sekedar info untuk kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, dan untuk kalian yang mau aku buat konten-konten lainnya, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan yang terakhir, untuk kalian yang gak mau ketinggalan sama video-video aku, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, no bayar-bayar. Oke, jadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.